Hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan ini ada komentar itu 78% puas dengan kinerja Jokowi. Jadi mau Jokowi cuma lulus SD, apa masalahnya kayak gitu ya. Maaf ya, ternak-ternak iblis rabies Jokowi dan ternak-ternak pasangannya Ratu Obral Tempe ya, Ratu Obral Tempe Iriana ya, yang ahli membujuk suaminya untuk garong negara ini ya. Kepada seluruh pendukung Bunda Lim Jukian untuk jadi perhatian sekali lagi ya, kami garis bawahi terus menerus ya, jangan sampai ijazah palsu ini kita kalah main sama Jokowi ya. Bang Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tifa dan seluruh pejuang ijazah palsu Jokowi yang memang sebenarnya Jokowi tidak punya ijazah ini ya. Jokowi tetap tidak punya legitimasi terhadap jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi dia menggunakan ijazah palsunya ini untuk menyusup menjadi garong negara ya selama puluhan tahun di Republik Indonesia ini, saking bodohnya rakyat ya. Kemudian kita semua rakyat Indonesia harus segera waspada ya. Waspada ini hutang Jokowi ke Presiden Cina yang diatasnamakan rakyat Indonesia sebesar 130.000 triliun itu segera harus dirubah ke status hutang pribadi Jokowi dan keluarganya. Alasannya karena satu, seluruh rakyat Indonesia tidak pernah memakai serupiah pun dana yang dihutang Jokowi ke Presiden Cina 130.000 triliun tersebut. Satu. Kedua, utang Jokowi 130.000 triliun ke Presiden Cina itu merupakan upaya Jokowi dengan ijazah palsunya, sehingga Jokowi itu benar-benar merupakan presiden ilegal, presiden yang tidak diakui secara yuridis di Republik Indonesia selama puluhan tahun, sehingga tidak hanya hutang 130.000 triliun itu yang dikembalikan sebagai hutang status hutang pribadi ke Jokowi dan keluarganya, tetapi juga termasuk seluruh gaji-gaji Jokowi selama 10 tahun itu harus segera dikembalikan ke rakyat Indonesia, karena Jokowi tidak pernah menjadi presiden legal di Indonesia karena Jokowi sudah terbukti sebentar lagi hanya pemilik ijazah palsu. Kalau Jokowi tetap mengelak, ini Bunda Lim Jukian juga tidak pernah akan berhenti untuk memperjuangkan pengungkapan ijazah palsu Jokowi ini ya, karena Jokowi itu tidak pernah sekolah ya. Intinya bagaimanapun Jokowi tidak dibenarkan menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun karena dia hanyalah presiden ilegal. Dan sekali lagi rakyat Indonesia, bahaya kalau ini dibiarkan begitu saja, nanti rakyat Indonesia akan kena dampak sebagai
rakyat yang harus membayar hutang Jokowi kepada Presiden Cina sebesar 130.000 triliun tersebut. Untuk supaya rakyat Indonesia terhindar dari kerja rodi, dari beban hutang yang harusnya bukan tanggung jawab rakyat Indonesia, mari bersama-sama berjuang untuk mengubah status hutang Jokowi ini ke Presiden Cina menjadi hutang yang menjadi tanggungan Jokowi, ya, status hutang yang menjadi tanggung jawab Jokowi secara pribadi dan keluarga, ya. Melalui apa? Melalui terrealisasinya hukum atas pengakuan nasional dan internasional bahwa ijazah Jokowi itu jelas tidak ada, atau umpama ada itu hanya ijazah palsu yang dimiliki Jokowi dari hasil nggarong duit rakyat Indonesia selama puluhan tahun. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya untuk supaya rakyat waras, seluruh pendukung Bunda Lim Jukian tidak terjebak oleh otak-otak yang sinting, ya, yang melegitimasi ijazah palsu itu, sehingga nanti kita terkena dampak dari beban hutang Jokowi yang seharusnya itu bukan beban rakyat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh rakyat Indonesia pendukung Bunda Lim Jukian, untuk seluruh rakyat Indonesia yang waras, ya, pendukung. Emang ada yang mendukung kamu itu, emang ada. Untuk pendukung Bunda Lim Jukian apa itu? Parah ini. Pendukung Bunda Lim Jukian. Kami informasi bahwa Bunda Lim Jukian sudah memprotek Roy Suryo, Bunda Dr. Tifa, dan Bang Rismon untuk meneruskan pengungkapan ijazah palsu Jokowi. Jadi mereka bertiga tidak perlu merasa khawatir untuk dipenjara dan lain-lain, karena Bunda Lim Jukian sudah memprotek kalian supaya kalian tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan kalian, misalnya akan dikriminalisasi dan sebagainya, tidak akan pernah, ya. Teman-teman sekalian pendukung Bunda Lim Jukian untuk terus juga mensupport Roy Suryo, Tifa, dan Bang Rusmon mengungkap seluruh, termasuk kamu ini wajib dipenjara, ya. Setuju teman-teman? Ijazah palsu Jokowi, ya, karena pengungkapan ijazah palsu Jokowi yang nanti akan diakui oleh hukum nasional dan internasional itu akan menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia dari segala bentuk ruda paksa Jokowi yang akan memaksa rakyat Indonesia untuk membayar hutang pribadi Jokowi kepada Presiden Cina sebesar 130.000 triliun, ya teman-teman, dan akan membuat seluruh hutang 130.000 triliun ini segera berubah status kembali kepada status. Kira-kira ibu ini habis minum apa? Habis minum tua kayaknya, teman-teman. Utang, status hutang, ya, pribadi Jokowi dan keluarganya. Jadi teruskan perjuangan Bang Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa untuk terus kita dukung mengungkap ijazah palsu Jokowi ini supaya segera kita rakyat Indonesia mengegulkan hutang Jokowi ke Presiden Cina yang diatasnamakan rakyat Indonesia ini segera berubah status menjadi hutang pribadi Jokowi dan keluarganya. Ini yang satu. Yang kedua, hutang negara kesatuan Republik Indonesia yang diatasnamakan rakyat dari keluarga besar Bunda Lim Jukian juga akan dipilahkan mana yang itu hutang keluarga Jokowi dan mana yang harus ditanggung oleh Republik ini, ya teman-teman. Dengan mengungkap ijazah palsu Jokowi ini adalah awal pintu kita membuka, memilahkan, segera mengkondisikan hutang-hutang negara untuk segera berubah status secepat mungkin untuk mengubah status hutang ini kepada hutang pribadi Jokowi dan keluarganya, ya. Jangan pernah kita rakyat Indonesia dijadikan tumbal hutang pribadi Jokowi ke Presiden Cina sebesar 130.000 triliun hanya gara-gara kita tidak bisa memenangkan kasus ijazah palsu Jokowi ini, ya. Ini warning dari Bunda Lim Jukian. Mari kita dukung bersama
perjuangan Roy Suryo, jangan teman-teman, Dr. Tifa, jangan Bang didukung. Rusmon, dan seluruh rakyat Indonesia untuk segera mendukung perjuangan mereka, terutama rakyat yang waras, rakyat yang pendukung Bunda Lim Jukian, untuk mendukung perjuangan Bang Rusmon, Dr. Tifa, dan Bang Roy Suryo untuk menyelamatkan. Bentar lagi nangis. Siap-siap pakai baju oranye ya. Hutang-hutang negara ini kembali ke status hutang pribadi Jokowi dan keluarganya. Terutama ya, maaf ya, ini semua hutang yang bergelimang hutang ini ya, sebenarnya itu sumber otaknya itu sebenarnya ya hanya otak celutaknya si Iriana, si Obral Tempe ini yang kesana kemari mondar-mandir. Obral Tempe itu ya hobi terong itu kan dia juga butuh glamor ya, kesana kemari. Jadi tidak salah lah ya kemudian ini membuat negara kacau seperti ini ya teman-teman. Segera selamatkan untuk kita tidak jadi korban hutang pribadi Jokowi kepada Presiden Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pejuang sebangsa setanah air yang kami muliakan, yang kami cintai, yang penuh rahmat Allah, yang penuh keberuntungan, penuh limpahan keberkahan yang tidak pernah ada putusnya. Jangan sebut-sebut Allah kamu itu. Ani dari tim 101 Gerakan Bunda Lim Jukian menyampaikan terutama instruksi dari Bunda Lim Jukian terutama ya untuk seluruh ternak-ternak Jokowi tanpa kecuali, untuk seluruh ternak-ternak PKI bernama Jokowi tanpa kecuali, baik itu yang dari pokoknya tanpa kecuali ya, baik itu yang di birokrasi maupun yang di luar birokrasi, seluruh ternak Jokowi pokoknya ya, tanpa kecuali. Kalau Anda semua sudah merasa hebat, benar-benar merasa hebat, merasa dikdaya, merasa kementus, bisa kementus ya, merasa sakti mandraguna ya. Ini diinstruksi oleh Bunda Lim Jukian segera bulan ini juga kalian menyelesaikan hutang negara kepada keluarga besar Bunda Lim Jukian sebesar 321.000 triliun. Ya. Termasuk kamu juga Jokowi dan Gibran segera menyelesaikan hutang ini ya, 321.000 triliun ya. Karena Bunda Lim, tim pengacara Bapak Jokowi tandai Mbok D ini ya, harus tandai ya, harus ditandai ya. Bunda Lim Jukian dan keluarga besar beliau sudah tidak rela uang itu ada di Republik ini karena dana itu hanya dipakai untuk kementos para pendukung Jokowi dan Jokowi untuk lincek-lincek nggarong negara ini, nggarong konstitusional, nggarong hak kelayaan hidup rakyat, menyengsarakan rakyat, dan hanya sibuk dan hanya mampu dan hanya sukses memprogram pemiskinan rakyat terstruktur berpuluh tahun ya. Itu alasannya keluarga Bunda Lim Jukian. Dan yang kedua, Bunda Lim Jukian dan keluarganya sudah tidak rela Gibran ada di Wapres. Jadi segera mundur ya Gibran, karena nilai 321.000 triliun itu juga harus kamu kembalikan. Kalau kamu Gibran tetap kementus, tetap ngotot, tetap sama Jokowi, tetap tidak mau mundur dari Gibran, mundur dari Wapres ya, dari wakil presiden tidak mau mundur, segera itu dikembalikan ya Gibran, kamu yang tanggung jawab kalau kamu tidak mau mundur jadi Wapres ya. Jadi yang kedua ingat ya ternak-ternak Jokowi, kalian juga bertanggung jawab dengan Jokowi bersama-sama menyelesaikan hutang kepada Presiden Cina yang diatasnamakan rakyat Indonesia senilai 130.000 triliun ya. Itu segera dilunasi bulan ini juga karena itu sudah dituntut oleh Presiden Cina ya, segera, karena itu meresahkan, karena dituntut oleh rakyat Indonesia untuk segera dikembalikan ke Presiden Cina karena itu meresahkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mau menanggung rakyat Indonesia katanya. Jokowi ngotot itu segera ubah utang itu ke status hutang pribadi Jokowi dan keluarganya dan antek-anteknya dan ternak-ternaknya ya, silahkan
itu urusan Jokowi. Yang penting itu sudah harus segera diubah status hutang Presiden Cina itu ke status hutang keluarga atau pribadi Jokowi ya. Karena kalau tidak segera dikembalikan ke Presiden Cina dalam bulan ini itu sangat meresahkan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mau jadi kerja rodi untuk menyelesaikan hutang itu ya Jokowi. Jadi kamu hati-hati ini bulan ini kamu punya tanggungan 2 poin. Satu 130.000 triliun milik Presiden Cina dan yang kedua poin 321.000 triliun milik keluarga besar Bunda Lim Jukian. Itu harus segera kamu kembalikan bersama Gibran ya Jokowi dan antek-anteknya. Seluruh antek-antek Jokowi, ingat ya, kalau kalian tetap membela Jokowi ya, tetap ada di pihak Jokowi, ini instruksi Bunda Lim Jukian, kalian pasti akan terusir dari Republik Indonesia. Itu pasti ya. Karena Jokowi tidak mungkin membayar 321.000 triliun dalam waktu bulan ini kepada keluarga besar Bunda Lim Jukian ya. Jadi sekali lagi silahkan buktikan kedikdayaanmu, kesaktian mandragunamu, terus silahkan buktikan kehebatanmu ya seluruh antek-antek Jokowi dan keluarganya. Kalau benar kamu hebat, kalau benar kamu sakti mandraguna, kalau benar kamu itu orang yang layak untuk berkuasa di Republik ini, silahkan itu dikembalikan lebih dulu. 2 poin tadi ya, itu instruksi Bunda Lim Jukian. Iya kayaknya sebelum kecobong 2 poin itu dikembalikan, ini ternak-ternak Jokowi segera diminta untuk mendata kami ini kayaknya ini 101 Gerakan Penyelamatan Indonesia untuk segera jadi tumbal hutang negara dan harus Indonesia ini. Dan Jokowi dan keluarganya tetap harus bertanggung jawab atas hutang ini sampai selesai 321.000 triliun dan 130.000 triliun yang dipinjam Jokowi khusus itu yang diatasnamakan oleh untuk rakyat Indonesia itu segera diubah ke status hutang pribadi Jokowi. Sekali lagi Jokowi, Prabowo, Gibran dan seluruh tim pengacaranya ditunggu segera ke Istana Bunda Lim Jukian untuk menyelesaikan menyerahkan ijazah palsunya emang itu kamu punya istana untuk disita negara, untuk diserahkan negara untuk diproses hukum ya. Ini instruksi Bunda Lim Jukian. Jangan diabaikan, ini bahaya kalau diabaikan dan itu fatal kalau diabaikan ya. Sekali lagi tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan kalau benar kamu itu dikdaya, tunjukkan kalau kamu itu sakti mandraguna. Selesaikan hutang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menjelaskan masalah Ani Rosuna apa itu mohon maaf ya, ini orangnya itu koplak, orangnya kurang normal. Ini tolong netizen jangan salah paham. Itu Ani koplak itu orangnya terlalu halu. Mungkin karena efek korban dicerai oleh suaminya, terus dia itu frustasi apa gimana, terus dia halusinasi. Dia itu hasilnya koplak. Halusinasi. Tetangganya bilang dia itu kurang normal dari kecil. Ya mungkin akibat ya mungkin dari lahirnya kurang normal. Iya. Makanya dia itu bikin statement yang gak terkait kuping, kayak seolah-olah itu dia kebal hukum. Padahal nanti kalau kececut nangis kayak Tarwiyah itu. Ya kan? Emang kalau orang-orang seperti itu kalau belum ketangkap, ya kan ngomongnya songong. Ngatain Ibu Iriana itu lonte, ngatain Pak Jokowi itu anjing rabies, ya kan? Nah nanti giliran diciduk, ya kan? Coba sampai lihat Bunda Lim cucian apa-apa itu Lim cucian apa-apa itu bisa nolongin dia enggak? Orang otak-otak gak waras kok dia itu kok. Iya. Dia itu otak gak waras. Ngatain Bu Iriana itu tiap hari jualan apem, suka terong, padahal dia, ya kan? Dia padahal itu membicarakan dirinya sendiri sebenarnya. Iya. Bukan tapi kan yang namanya koplak. Kurang normal, kurang waras gimana lagi? Ya kan? Iya, gimana lagi? Mungkin dianya dulu anak kawin silang antara ketek sama ibunya, mungkin bisa aja. Mungkin kan dilihat dari hasil sekarang mukanya kan gak ketek itu. Sudah kan mukanya gak ketek,
ya kan? Terus dia itu sering ngemut kontol mungkin karena terlalu nyongor kan, mungkin bisa. Ya, nanti kita lihat aja perkembangannya, apakah yang dibicarakan Ani Ketek atau Ani Rosuna itu benar nggak punya pasukan Walf, ya kan? Pasukan Kuawung apa itu saya nggak tahu. Yang bilangnya keluar-keluar kemarin dulu disamperin sama pasukannya Bunda Lim kabur. Muka tempe, dengerin ya. Kapan pasukan Bunda Lim datang ke sini? Mau tak kampleng matane. Ya, termasuk kamu itu. Kalau kamu emang benar-benar wanita Ketek, tunjukkan alamat kamu. Tak samperin, gitu aja. Untuk Ani Ketek. Terima kasih. Mantap. Hanya Raya Somplak, Sinteng, Koplak yang dukung Jokowi ijazah palsu itu. Jokowi itu sampai kiamat nggak punya ijazah. Dasar Sinteng kamu itu. Kamu mau ya? Ini semua pendukung Jokowi yang mendukung ijazah palsunya Jokowi ini wajib jadi tumbal hutang Jokowi ke Presiden Cina 130.000 triliun. Ya, awas kalian ya, kalau tidak mau jadi tumbal negara, saya laporkan ke komandan kami kalian ya. Soalnya komandan. Kalian sudah mendukung ya terlegitimasinya ijazah palsu si iblis rabies koplak somplak otaknya itu yang seperti Jokowi yang juga didukung oleh istrinya Iriana itu kan yang kerjaannya obral tempe itu toh. Ya itu yang menghabis-habiskan dana negara ya itu sebenarnya. Kan siapa-siapa lagi kalian itu lo goblok dijadikan korban. Saya mau cerita masalah identitas Ani Rosuna itu siapa. Oh ternyata Ani Rosuna itu wanita simpenannya peci merah dan menghasilkan anak, satu anak yang dinamakan Lingocok ya, Lingocok. Dan anaknya umur 3 tahun ya. Karena kenapa kok Ani Rosuna mau jadi simpenannya peci merah? Karena satu faktor, karena Ani trauma, karena sudah 7 kali dia membangun rumah tangga tapi gagal. Nggak tahu itu faktornya dari Ani Koplak atau dari suaminya, tapi kalau dilihat dari faktor 7 kali nikah, 7 kalinya gagal, itu berarti kan ada ketidakberesan dengan yang namanya Ani Koplak. Ya mungkin karena dia itu wanita 100 kurang 20 atau alias kurang normal atau gimana saya kurang tahu, tapi saat ini dia itu punya hubungan spesial loh sama peci merah, sama si aki-aki itu bangka itu, ya. Nah ini ketahuan ya dari fiti-fitinya dia itu mesra. Manggilnya beb, sayang, Dede. Padahal lainnya Ani itu agak gue filter karo sikilku gitu, apa sikilku, siapa apa sikilku, ya. Ani Rosuna malu dong, bilangnya kowar-kowar ya kita tadi malam dikejar sama pasukan Bunda Lim, pasukan bol apa? Stres lu, ya stres lu, masa jiwa udah gak nampung, ya gak nampung kamu. Ya, tolol kamu, dasar wanita Ketek. Kok gua ngepasin sih sama mukanya? Dasar mana sundel? Kok ngepasin lagi? Dasar Ani si manusia, wanita penggoda ya. Om, godain aku Om. 10.000 yang penting laku. Ini sepi Om. Ani. Tempat tinggal aja masih ngontrak lu. Songong. Beralu lu. Ratu halu kagak ada di pikiran lu ya. Tolol. Lakinya tolol. Koplak. Ceweknya juga koplak. Koplak lawan koplak ya stres ya. Salam Maras NKRI ya. Aku kasih tahu sama kamu ya, para ternak-ternak iblis rabies Jokowi dan kamu ternak-ternak Ratu Garong Iriana ya.
si obral tempek itu, sing ahli obral tempek itu ya, Iriana itu junjunganmu itu kan ahli obral tempek kesana kemari, membujuki suaminya untuk garong negara ini ya, untuk kemewahan dia ya kan, supaya dia bisa lincah-linci obral tempek kesana kemari ya kan, untuk bisa, karena dia kan hobi terong. Jadi kalau obral tempek itu kan dia butuh biaya, biayanya itu dia bujuki suaminya untuk jadi garong negara ini, kayak gitu loh. Parah ini, parah. Aku kasih tahu ya sama kamu, setiap orang itu memang punya aib ya, setiap orang itu memang punya cacat celah, tidak ada orang tanpa cacat celah, tidak ada orang tanpa aib ya. Tetapi ya, aku kasih tahu ke kamu bahwa kebusukan otak bosok si iblis rabies Jokowi dan kebusukan otak bosok Iriana si ratu obral tempe ini ya, itu tidak sebanding dengan aib-aib orang satu dunia, itu tidak sebanding. Sedunia ini tidak ada yang punya kebusukan hati, kebusukan otak seperti mereka berdua, itu tidak ada. Mereka itu satu udah bunuh jadi pembunuh berdarah dingin untuk rakyatnya, dia itu penggarong hak kekayaan hidup rakyatnya berpuluh tahun dengan kedok ijazah palsunya itu ya. Mereka berdua itu dengan anaknya sekalian mendesak memaksakan rakyat untuk menggarong konstitusi ya. Pokoknya apa sih yang tidak dia lakukan untuk supaya bisa memuaskan nafsunya si ratu obral tempe ini, kesana kemari lincah-linci obral tempe itu pakai biaya dan berglamor ria dengan menguras darah dan air mata rakyat, menguras haknya rakyat berpuluh tahun. Siapa? Itu ya cuma orang itu. Kamu nggak sadar kalau selama ini rakyat Indonesia seperti raimu itu digarong sama dia untuk memuaskan nafsunya obral tempe kesana kemari. Kamu nggak merasa gitu? Itu pakai biaya, pakai modal, Harus pakai ini ditangkap ini. hasil dari garongan rakyat ini. Itu suruh kembalikan itu, jangan enak-enak ke sana sini lincah-linci obral tempe ke sana ke sini, obral tempe ke sana ke sini. Kalau sudah nggak cocok ya cerai aja. Ngapain obral tempe ke sana ke sini, bujuki suaminya garong negara untuk memuaskan nafsunya obral tempe ke sana kemari. Hai Ratu Iriana, Ratu obral tempe Iriana, Ratu obral tempe, kamu tuh otakmu itu lo bosoknya setengah modar. Kamu bujuki suamimu untuk garong negara supaya kamu bisa obral tempe ke sana kemari, enak aja kamu bunuh-bunuh rakyat. Hak rakyat digarong, hak kekayaan hidup rakyat digarong, hak ruang hidup rakyat digarong. Enak aja kamu, kembalikan itu. Jangan seenak-enaknya. Anjing rabies Heris Weke, pembela iblis rabies Jokowi ya. Aku mau bilang sama kamu ya, aku ingatkan sama kamu ya. Kalau kamu goblok atau kamu pekok, apa kamu itu idiot, aku kasih tahu sama kamu ya. Kenapa kok seluruh rakyat Indonesia ini punya hak ya, seharusnya punya hak untuk mencaci maki Jokowi keseluruhan. Bahkan ya, seluruh rakyat Indonesia ini sebenarnya punya hak untuk nyumpeli tai masing-masing orang di Indonesia ini, menyumpeli tai cocote keluarganya Jokowi satu-satu. Seharusnya itu punya hak untuk itu. Seharusnya. Karena apa? Karena Jokowi itu satu ya. Dia itu. Nah ini buat teman-teman di rumah, ini saya sepil akunnya ya, akun TikTok dia teman-teman. Oke, saya lihatkan ya. Nah ini teman-teman akunnya ya, Ani Ron Ayu ya, akunnya dia membuat PT di sini ya. Ini nggak tahu akun palsu apa akun dia beneran ya, saya kurang tahu teman-teman. Nah ini ya, dia ya, Ani Ron Ayu ya, ini akunnya ya. Yuk coba di screenshot. Ini akunnya teman-teman, yang keluar-keluar ini. Oke, kita lanjut. Itu sudah melancarkan gerakan PKI di Indonesia ya, sudah merubah ideologi Indonesia dari Pancasila menjadi ideologi PKI ya. Satu. Kedua, dia sudah merusak fondasi berbangsa dan bernegara. Ketiga, dia sudah merusak konstitusi ya. Keempat, dia sudah nggarong hak kekayaan hidup rakyat berpuluh-puluh tahun ya, 10 tahun lebih loh Jokowi itu merusak merusak tatanan, merusak kekayaan hidup rakyat Indonesia. Kelima, Jokowi itu
sukses program pemiskinan rakyat ya. Terus keenam, Jokowi itu merusak sumber daya alam, merusak alam dan meninggalkan kerusakan alam yang luar biasa untuk Ya memperkaya kamu diri. itu yang merusak ya. alam. Jokowi itu sudah menjual negara untuk memperkaya diri juga ya. Jokowi sudah memasukkan ijazah ya untuk supaya melegitimasi utangnya ke pihak asing yang sementara kita tahu itu 130.000 triliun ya, supaya utang itu bisa dibebankan ke negara ini untuk supaya rakyat itu bisa kerja rodi atau negara ini bisa dijual ke asing. Itu kelakuannya Jokowi ya. Kalau rakyat diam aja, ini sebentar lagi kita akan jadi korban kerja rodi atas hutangnya Jokowi ya. Semua saja kita informasi bahwa kita tidak boleh diam karena kita punya tugas berat untuk segera mengambil status hutang Jokowi itu ke status hutangnya pribadi Jokowi, jangan ke status hutang negara ini ya teman-teman. Jadi hutang Jokowi ke pihak asing itu segera diubah ke status hutang pribadi Jokowi dan keluarganya ya. Itu kalau kita mau aman, karena ini sudah kelewatan Jokowi ini. Sehingga kalau aku menghina-hina Jokowi, menginjak-injak Jokowi, lebih hina dari tai binatang paling hina, itu wajar. Karena kita seluruh rakyat Indonesia, saya sebagai wakil rakyat Indonesia yang waras, pendukung Bunda Lim Ju Kian ya, khususnya lo ya, saya Waduh, terhasut gerombolan kadrun ibu ini. Iya jelas ini terhasut oleh gerombolan wakil rakyat yang kadrun waras itu ya. dan wakil rakyat pendukung Bunda Lim Ju Kian. Saya tidak mewakili yang lain, maaf ya kalau yang lain saya tidak melu-melu ya. Saya mewakili itu saja, karena kalau sebagai rakyat yang waras, sebagai rakyat yang cinta tanah air dan pendukung Bunda Lim Ju Kian itu punya hak untuk protes ya. Karena kita punya hak untuk mendapatkan kelayakan hidup yang sudah dirampok Jokowi itu harus segera dikembalikan ya. Terus seluruh gaji Jokowi selama dia bertugas itu juga harus dikembalikan. Karena apa? Karena Jokowi sudah menggunakan ijazah palsu ya. Kalau kamu mau tahu karma yang sudah dibuka Tuhan di hadapan kita semua, sudah dibukakan tabirnya di hadapan kita semua tentang keluarga Jokowi, itu sudah gampang kok. Itu Iriana istrinya itu sudah obral tempe ya kan, kemana-mana itu sudah obral tempe. Berasal dari mana? Dia berasal dari karmanya Jokowi memperkosa istrinya Pak Bambang ya. Parah Jokowi ini. itu kan membuat otak licik memperkosa istrinya Pak Bambang ketika Pak Bambang berada di penjara. Itu kesalahan istilahnya penjahat paling bengis dalam suatu perang ya, peperangan yang dia itu penjahat perang istilahnya. Jokowi itu iblis di raja-rajanya iblis. Jadi seharusnya Jokowi itu sudah dipenjara di sel yang paling paling menakutkan. Di Ya situ ada kamu ini yang buayanya, harus dipenjara. banyak sekali Kamu dan ini. udah jadi makanan buaya seharusnya si Jokowi ini ya. Tapi kenapa sampai sekarang dia masih melenggang? Nah itu ya karena maaf ya, komandan kami masih mempelajari sandiwara perjalanan si Jokowi ini ya teman-teman. Jadi jangan salah, jangan dikira komandan kami Bunda Lim Ju Kian itu diem, enggak ya. Bunda Lim Ju Kian ini tetap sedang mempelajari sepak terjang si Jokowi ini ya. Ini kita buka ya, ini faktanya itu sudah kena karma kan istrinya itu, sehingga dia bukan adol ya istilahnya, istrinya itu akhirnya obral tempe ya. Istrinya obral tempe, entah itu dia jual atau dia gratiskan, kita nggak tahu ya. Apakah dia barter dengan jabatannya anaknya atau bagaimana supaya anaknya terjaga dari jabatannya sehingga dia obral retail ya, sehingga obral tempe Iriana ini ya kan. Itu ulah dari otak somplaknya si Jokowi ya, itu jelas. Itu karma ya.